Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Untuk pertemuan kali ini, kami ingin membahas tentang bagaimana status hajinya seseorang yang menggunakan uang haram atau syubhat. Bagaimana hukumnya serta bagaimana status hajinya. Untuk pembahasan kali ini kami ambil dari kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umroh karya Imam An-Nawawi. Untuk pembahasan kali ini sebenarnya kalau di dalam kitab itu di dalam bab yang pertama tentang adab melakukan perjalanan haji. Sedangkan yang akan kita bahas adalah pembahasan atau masalah yang kelima. Pembahasan yang kelima. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-khamisatu, pembahasan yang kelima. Liyahris ala antakuna nafaqatuhu halalan khalisatan minasyubhati. Seyogianya orang yang melakukan ibadah haji itu betul-betul menjaga uangnya, menjaga nafkahnya yang ia gunakan untuk ibadah haji betul-betul uang yang halal, harta yang halal, menggunakan harta yang halal, khalisatan minasyubhah, yang memang bersih dari syubhat. Ini yang syubhat saja tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan ya. Fa in khalafa wa hajja bima fihi syubhatun au bimalin maghzubin sahha hajjuhu fi dhahiril hukmi lakinnahu laisa hajjan mabruron. Nah, ini. Sedangkan apabila seseorang kok tidak sesuai dengan aturan, maksudnya ia berangkat haji dengan menggunakan harta yang di dalamnya terdapat syubhat atau bahkan haram, seperti harta ghosoban, maka hukum hajinya sebenarnya secara status hukumnya itu tetap dikatakan sah secara zahir hukum syariatnya. Berarti ketika dikatakan sah, otomatis menggugurkan kewajiban haji. Walaupun ketika berangkat haji itu menggunakan uang syubhat atau bahkan haram. Status kewajiban hajinya itu sudah gugur. Maksudnya keberangkatan dia untuk berhaji dengan menggunakan harta yang haram itu tetap menggugurkan kewajiban berhaji. Akan tetapi lakinnahu laisa hajjan mabruron. Akan tetapi bukan haji mabrur. Ini langsung divonis bukan haji mabrur. Wa yab'udu qabuluhu, dan jauh hajinya itu akan diterima oleh Allah. Hadza madhabu Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah. Ini sesuai dengan madhabnya Asy-Syafi'i, madhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Abi Hanifah. Tiga madhab ini sepakat hajinya sah, akan tetapi bukan haji mabrur. Bukan haji mabrur. Ya kalau haram ya jelas haram, karena menggunakan harta yang haram. Di sini ada perbedaan antara harta syubhat yang haram sebenarnya dalam referensi yang lain. Yang dipastikan tidak diterima hajinya, yang dipastikan hajinya bukan haji mabrur itu apabila menggunakan uang yang haram. Apabila uang yang dia gunakan jelas-jelas adalah uang atau harta yang haram, maka statusnya dipastikan bukan haji mabrur, juga tidak diterima. Sedangkan ketika
menggunakan uang yang syubhat, harta yang syubhat itu berarti masih belum bisa dipastikan keharumannya atau kehalalannya, masih simpang siur statusnya. Tapi belum bisa distatuskan ini haram atau tidaknya. Ini adalah harta yang syubhat. Lah, sedangkan kalau menggunakan harta yang syubhat, maka di situ hanya bukan sampai taraf langsung, bukan haji mabrur, tapi ada kekhawatiran, ditakutkan ketika menggunakan harta yang syubhat itu tidak dikatakan haji yang mabrur atau dikhawatirkan tidak diterima hajinya. Untuk terkait status hukumnya secara syariat, tetap menggunakan uang syubhat itu hajinya dihukumi sah. Nah, ini di beberapa referensi yang lain juga disebutkan ada solusi bagi orang yang memang betul-betul tidak bisa terhindar, betul-betul tidak bisa terhindar dari harta-harta yang syubhat, maka seyogianya orang tersebut selalu merasa susah, selalu merasa khawatir, selalu merasa sedih karena ia terpaksa menggunakan harta yang syubhat. Dengan harapan ketika seseorang terus-menerus merasakan hal seperti itu, akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmah, yang sehingga apabila ternyata harta itu bukan hartanya atau harta yang syubhat atau ternyata haram bahkan, itu nanti mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk harta yang syubhat ya. Khusus untuk harta yang syubhat. 3, madhab itu sepakat hajinya sah, syubhat atau haram hajinya sah, namun untuk masalah diterima atau tidaknya itu ada pembahasan yang seperti tadi kami jelaskan. Kemudian selanjutnya, rahimahullah wa jamaahirul ulama minas salaf wal khalaf. Ya, ternyata 3 madhab tadi dan jumhur ulama dari ulama salaf dan khalaf itu mengatakan demikian seperti tadi. Waqala Ahmad ibnu Hambal, sedangkan menurut Ahmad ibnu Hambal, la yujzihi al-hajju bimalin haramin. Tidak cukup haji dengan menggunakan harta yang haram, dalam artian hajinya tidak dikatakan sah, juga tidak diterima. Beda dengan 3 madhab dan ulama-ulama yang lain. Kalau Ibnu Hambal itu Ahmad bin Hambal itu tidak sah juga tidak diterima. Tidak mencukupi haji dengan menggunakan uang yang haram. Otomatis kewajiban berhajinya itu belum gugur ketika ia berangkat dengan menggunakan harta yang haram. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dengan cara yang baik, dengan kesempatan yang baik, supaya mendapatkan haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.